wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revelina Putri Rahman dengan NIM 2023030273. Di sini saya akan menjelaskan kelainan genetik. Apa itu kelainan genetik? Kelainan genetik adalah penyakit akibat perubahan mutasi pada gen tertentu. Kondisi ini biasanya diturunkan dari orang tua kepada anak atau terjadi secara acak akibat paparan faktor tertentu. Penyebab kelainan genetik ada gangguan kromosom, multifaktorial atau kompleks, monogenik atau cacat gen. Faktor resiko kelainan genetik adalah paparan zat kimia, sinar radiasi atau sinar ultraviolet, serta kebiasaan merokok. Dan di sini juga ada gejala kelainan genetik, contohnya Down syndrome. Down syndrome merupakan satu kelainan genetik akibat perubahan kromosom. Kondisi ini terjadi ketika kromosom 21 memiliki satu salinan ekstra. Adanya kromosom ekstra tersebut dapat menimbulkan kelainan fisik serta gangguan perkembangan dan kecerdasan pada anak, seperti ukuran kepala kecil, lubang hidung dan mulut kecil, bentuk telinga kecil atau tidak normal, leher pendek, otot lemah dan sangat lentur, kesulitan berjalan. Kedua, ada penyakit Alzheimer. Penyakit ini merupakan salah satu jenis kelainan genetik kompleks atau multifaktorial. Kelainan ini menyebabkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir dan berbicara, serta perubahan perilaku. Gejala yang umumnya terjadi adalah sulit mengingat nama anggota keluarga atau teman, sering tersesat di tempat atau wilayah yang sering dikunjungi. Yang ketiga, ada perlu waktu lebih lama untuk menyelesaikan pekerjaan yang mudah. Yang keempat, ada gangguan komunikasi. Yang kelima, ada gangguan tidur. Yang terakhir, ada halusinasi atau delusus. Dan yang ketiga, ada anemia sel sabit. Penyakit ini salah satu jenis kelainan genetik monogen adalah anemia sel sabit. Kondisinya terjadi ketika sel darah merah terbentuk seperti bulan sabit dan kaku sehingga tidak bisa mengalir dengan mudah di pembuluh darah. Akibatnya, pasokan darah sehat dan oksigen yang dibutuhkan di tubuh menjadi lambat. Ada tanda dan gejala pada anemia sel sabit, yaitu ada mudah lelah, pucat, sesak nafas, mudah terserang infeksi, pembekakan limpan, pembekakan di tangan dan kaki, gangguan penglihatan. Contoh kelainan genetik di atas, ada beberapa kelainan genetik yang tidak menyebabkan gejala parah, misalnya buta warna atau hemokromia. Kenapa sih kelainan genetik harus ke dokter? Untuk melakukan screening genetik ke dokter sebelum mencegah kehamilan, tujuannya adalah untuk mengetahui beberapa besar kelainan genetik menurun pada anak. Screening genetik juga bisa dilakukan pada bayi yang baru lahir untuk mendeteksi adanya kelainan genetik. Segera bawa anak ke dokter jika
ia pertumbuhannya dan perkembangannya lambat walaupun telah mendapatkan nutrisi yang cukup atau mengalami cacat pada anggota tubuh tertentu. Untuk mendiagnosis kelainan genetik, untuk mendiagnosis kelainan genetik, dokter dapat melakukan pemeriksaan sebaik sebelum dan selama kehamilan maupun setelah persalinan. Pemeriksaan tersebut dapat meliputi adanya screening testing bertujuan untuk mengetahui apakah pasien membawa gen dari kelainan genetik yang bisa diturunkan kepada anak. Yang kedua ada prenatal screening. Tujuannya untuk menilai apakah janin beresiko tinggi menderita kelainan genetik. Yang ketiga ada fetal diagnosis testing. Pada tes ini, dokter akan memeriksa ketuban untuk mendeteksi kelainan genetik pada janin. Dan yang terakhir atau yang kelima, newborn screening. Bertujuan agar dokter dapat memberikan tindakan medis jika bayi dipastikan menderita kelainan genetik. Newborn screening dapat memeriksa dari sampel darah janin. Dan di sini ada juga pengobatan kelainan genetik. Ada beberapa contoh pengobatan yang dapat diberikan oleh dokter. Yang pertama ada terapi. Terapi tersebut dapat ada beberapa, yaitu ada fisioterapi untuk melakukan penguatan otot, menjaga postur tubuh yang baik dan mengajarkan pasien bergerak secara benar. Yang kedua ada terapi bicara untuk melatih pasien berbicara dan berkomunikasi yang lebih baik. Yang ketiga ada terapi okupasi untuk membantu pasien agar dapat melakukan kegiatan sederhana seperti berpakaian, makan, membuka pintu, atau mengambil benda. Nah, di sini juga menjalankan operasi jantung jika anak Down syndrome mengalami kelainan jantung bawaan. Nah, di sini juga ada pengobatan untuk penderita penyakit Alzheimer. Jenis obat yang bisa diresepkan oleh dokter adalah denofilpenzil, rifampicina, dan memantina. Selain pemberian obatan penyakit Alzheimer bisa ditangani dengan terapi psikologi. Dalam metode ini, pasien akan dilatih untuk meningkatkan daya ingat, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Ada beberapa metode pengobatan yang bertujuan untuk membantu pasien kelainan genetik bersosialisasi, mendapatkan pendidikan, atau bahkan bekerja lebih baik. Dan di sini juga ada pencegahan kelainan genetik. Kelainan genetik monogen kromosom itu sulit untuk dicegah. Screening genetik sebelumnya merencanakan kehamilan dapat membantu pasangan untuk mengetahui perkiraan anak lahir dengan kelainan genetik tertentu. Dan di sini juga ada
ada upaya yang bisa dilakukan pencegahan terjadinya komplikasi selain dengan screen genetik adalah menjalani pola hidup sehat, tidak merokok, atau mengonsumsi minuman beralkohol, dan ada berolahraga rutin minimal 150 menit per minggu, dan ada beristirahat yang cukup dan mengelola stres yang lebih baik. Yang ke-6 ada membatasi konsumsi makan yang mengandung pengawet. Yang terakhir ada menjalani screening kanker secara rutin seperti pap smear dan mamografi. Dan di sini sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.